Halo semua, salam sehat. Ternyata banyak penduduk Indonesia sudah menyikat gigi setiap hari. Namun hanya 2,8% diantaranya yang menyikat gigi di waktu yang tepat. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida dan sikat gigi berbulu sikat lembut untuk anak dapat membunuh kuman dan membuat gigimu kuat. Letakkan pasta gigi sepanjang bulu sikat gigimu. Lalu ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sikat permukaan gigi depan dari arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah karena tempat bakteri berkumpul. Sikatlah gigimu selama 2 menit. Ketika menyikat gigi, tutuplah keran air agar menghemat air. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta gigimu. Berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Kenapa kita harus menggosok gigi? Teman, pasti kalian setiap hari menggosok gigi kalian kan? Setidaknya dalam sehari kita 2 kali menggosok gigi kita. Tapi kenapa sih kita harus menggosok gigi? Tahu tidak, ternyata di dalam mulut kita terdapat beberapa jenis bakteri. Tapi ada bakteri baik dan bakteri jahat. Bakteri baik tugasnya menyeimbangkan kesehatan rongga mulut kita. Tapi kalau bakteri jahat, dia akan menimbulkan masalah jika kita tidak menggosok gigi kita. Bakteri jahat akan mengikis lapisan pertahanan gigi yang kita sebut dengan nama email. Jika bertemu dengan zat yang sifatnya manis, seperti es krim, permen, dan lainnya. Nah, kalau teman-teman tidak menggosok gigi dan mendiamkan bekas makanan bersarang di dalam mulut kita, tentu saja bakteri jahat akan senang dan membuat gigi kita berlubang dan karies. Karena waktu memegang peranan penting dalam proses terjadinya karies, menyikat gigi disarankan sebanyak 2 kali sehari. Terkecuali kalian mau gigi kalian rusak dan ompong. Kasih tips ke kamu gimana cara memilih sikat gigi yang baik dan menggunakan pasta gigi yang benar tuh seperti apa. Oke. Pertama, kamu harus pintar memilih sikat gigi. Nah, sikat gigi yang kamu pilih adalah sikat gigi yang memiliki bulu sikat dengan tingkat kelembutan yang medium atau yang lembut kayak gini. Nah, jangan kamu pakai sikat gigi yang punya bulu sikat kaku dan kasar kayak gini. Oke? Kenapa? Karena kalau bulu sikatnya kaku dan kasar, itu bisa merusak gusi kamu dan juga bisa merusak permukaan enamel yang ada pada gigi kamu. Nah, pilih juga sikat gigi yang ukurannya tidak terlalu besar atau sesuai dengan rongga mulut kamu. Atau sikat gigi yang ujung kepalanya itu mengecil, kayak gini. Oke. Nah, kenapa harus seperti itu? Supaya ujung kecil itu bisa menjangkau gigi kamu yang posisinya ada di paling belakang, yang susah banget dijangkau sama sikat gigi yang ukurannya gede kayak gini. Oke, bayangkan kalau sikat giginya ukurannya lebih besar dari mulut kamu atau kepala sikatnya itu terlalu lebar, jadi dia nggak bisa masuk sampai ke ujung gigi kamu yang paling belakang. Sempit. Nah, kalau sikat gigi kamu udah mekar kayak gini, ya buruan diganti, jangan dipakai. Ya kenapa? Karena kalau sikat giginya udah mekar kayak gini tuh bakal ngerusak gusi kamu dan juga bakal ngerusak permukaan enamel kamu. Ya, jadi sikat gigi itu harus diganti setiap 3 bulan sekali. Oke, bingung kayak gini kenapa masih dipakai ya? Nah, sekarang pasta gigi yang kamu gunakan harus sesuai dengan kondisi gigi kamu. Misalnya kalau gigi kamu adalah gigi sensitif, berarti pasta gigi yang digunakan haruslah pasta gigi untuk gigi sensitif. Atau kalau kamu nggak suka pasta gigi dengan busa yang terlalu banyak, maka kamu bisa pilih pasta gigi yang busanya sedikit. Oke, nah untuk pemakaian pasta gigi itu sendiri, ya bisa dikeluarkan saja sebesar biji kacang polong. Oke, kayak gini.
Nah, kamu nggak perlu keluarin pasta gigi yang banyak banget, yang dari ujung bulu sikat ke ujung bulu sikat lainnya, kayak gini. Nah, ini nggak perlu ya. Oke, setelah kamu tahu gimana cara memilih sikat gigi yang benar dan juga menggunakan pasta gigi yang benar, kamu juga harus tahu cara menyikat gigi yang benar. Oke, seperti ini caranya. Jadi, mulai dari sikat gigi kamu harus diletakkan 45 derajat menghadap gusi, seperti ini. Tujuannya adalah supaya bulu sikat kamu masuk ke dalam saku gusi dan membersihkan semua sisa makanan dan debris yang ada di dalam saku gusi, sekaligus memasaj atau memijat gusi kamu. Oke, lakukan gerakan memutar secara perlahan dan kontinu. Mulai dari belakang, kemudian kita bergerak ke arah depan. Seperti ini. Oke. Kemudian ke sisi yang lainnya. Ini. Lakukan hal yang sama untuk gigi bagian bawah, ya. Setelah semua permukaan depannya sudah disikat, kamu bisa mulai menyikat di bagian dalam dengan cara posisi yang sama 45 derajat menghadap ke gusi. Seperti ini. Lakukan gerakan melingkar. Sama. Di semua sisi. Sisi dalam bagian kanan, kiri, atas, dan bawah. Kemudian di bagian permukaan kunyah, kamu bisa menyikat dengan cara melakukan gerakan maju dan mundur seperti ini. Lakukan di sisi kanan dan kiri, atas, dan bawah. Oke, setelah itu kamu bisa membersihkan bagian dalam gigi depan kamu dengan arah keluar seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk gigi yang bawah. Oke, setelah semua permukaan tersikat dengan baik, kamu bisa melakukan gerakan kombinasi berikutnya dengan cara letakkan bulu sikat kamu menghadap ke gigi dan gusi seperti ini. Kemudian lakukan gerakan mulai dari arah gusi ke gigi seperti ini. Lakukan di semua permukaan. Lakukan secara perlahan. Baik itu gigi atas maupun gigi bawah. Ingat ya teman-teman, lakukan gerakan dengan hati-hati, dengan perlahan dan detail. Gosok gigi tuh nggak usah cepet-cepet kayak gini. Karena kita tuh gosok gigi bukan gosok lantai. Jadi gosok giginya pelan-pelan aja. Continue perlahan ya, mesti sabar. Oke? Ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan saat kamu menyikat gigi. Durasi atau waktu kamu menyikat gigi minimal 2 menit ya teman-teman. Kenapa? Karena dengan 2 menit ini kamu memberikan kesempatan fluoride yang ada di dalam pasta gigi untuk menempel pada enamel atau pada permukaan gigi kamu. Oke. Nah, setelah kamu menyikat gigi, kamu jangan membilas langsung dengan air, tapi kamu boleh meludah untuk membuang sisa pasta gigi yang ada di mulut kamu, dan kamu tunggu beberapa saat, kurang lebih sekitar 5 menit, baru kamu boleh berkumur. Balik lagi, itu dilakukan untuk memberikan waktu fluoride supaya bisa menempel pada permukaan gigi. Tapi, kalau kamu memiliki mouthwash yang sudah mengandung fluoride, setelah kamu gosok gigi, kamu bisa membilas langsung dengan menggunakan mouthwash yang mengandung fluoride tersebut. Nah, untuk hasil yang maksimal, lakukan semua tahapan yang barusan aku jelasin sehari 2 kali. Malam sebelum tidur dan pagi 30 menit setelah sarapan. Ingat ya, 30 menit setelah sarapan. Kenapa? Karena setelah kamu makan, kondisi rongga mulut kamu itu asam. Jadi kamu membutuhkan waktu 30 menit supaya kadar asam yang ada di dalam rongga mulut kamu netral dan kamu baru bisa gosok gigi. Oke, rasanya ribet dan banyak banget yang harus dilakukan ya, tapi jadikanlah ini sebagai suatu kebiasaan. Jika kebiasaan ini kamu lakukan secara kontinu dan kamu lakukan itu dengan sabar, dengan rajin, percaya deh, pasti gigi kamu bebas dari gigi berlubang.